Berjuah-juah man banta kerina perpulungan kekalangan Tuhan. Mari sikap kita ibas kebak tinta warienda kenangkihan Tuhan Yesus ke sorga. Kenangkihan Tuhan Yesus ke sorga. Maka mari sikap kita guna sebagikan kata di bata. Ope dengar sebagikan kata di bata, mari ras kita artoto kita. Di bata Bapa kami sini surga, bujur Tuhan ibas kelengatendu, sinemani singarak-ngarak kegelun kami sehwari enda. Armeriah ukur kami bas kesempatan simhuli berekenduman kami, banci kami ngelakokan kebaktin kami sibadia wari enda. Ibas kami memperingati wari kenangkikan Tuhan Yesus ku surga. Pasu-pasu kami ibas megikan kataan dua jari kami. Kemahandupe pasu-pasu kami dengan ajari ia. Lah tutu banci ngasup nurikan kebenaran surah-surandu man kerina perpulungan Tuhan. Enda kami anak-anak ndu ibas jabu-jabu kami nari, ibas rumah kami nari, arsembah kami man Tuhan, ibas kebaktin kami sibadia wari enda. Begikan kami Tuhan ibas kerina kekurangan kami, ibas kerina pertoton kami reh kami man bandu, ibas Yesus Tuhan kami. Amin. Perpulungan kekalangan Tuhan, kata di bata si jadi renungan keriahan man banta ibas wari kami sibadia enda. Invokasio Lukas 24 ayat 51. Bacaan tape ogen Ibrani tape Heber 10 sada ayat sada se-6. Si jadi renungan khotbah Markus 10:6 ayat 10:4 se-20. Yogikan kami kata di bata, tetap isahkan kami ibas bahasa Indonesia. Kata di bata Markus 10:6 ayat 10:4 se-20. Kata di bata Nina Bagenda. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah ia bangkit dari kematian dan 10 hari sebelum hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan perayaan yang menggembirakan bagi kita orang percaya, umat Nasrani. Karena dengan Yesus naik ke sorga, memberikan bukti yang konkret, bukti yang nyata, bahwa kehidupan ada setelah kematian. Ini bukan cerita dongeng, bukan sekedar ilustrasi, tetapi memang tubuhnya benar-benar naik ke sorga. Alkitab menjelaskan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga disaksikan oleh para murid-murid Yesus. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Yesus naik ke sorga membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Sehingga itulah yang menjadi sukacita kita. Beritakanlah itu. Itulah yang menjadi tema kita pada hari ini. Dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dia diangkat ke sorga
beritakanlah. Ia iangkat ku surga. Maka saya beritakanlah. Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, secara umum bila seseorang sahabat atau orang tua hendak berpisah dengan rekannya, dengan keluarga, mungkin perpisahan karena kematian, atau pergi ke tempat yang jauh dalam waktu yang lama, maka ada pesan-pesan yang dia ucapkan yang seringkali menjadi perhatian kenangan utama bagi kita atau bagi keluarga. Demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Sesaat sebelum kenaikannya ke sorga, ia memberi pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya. Dan rangkaian pesan terakhir perintah Tuhan Yesus itu berkaitan erat dengan amanat pengutusan untuk memberitakan Injil ataupun kabar baik kepada segenap bangsa sampai ke ujung bumi, bahkan kepada segala makhluk di dunia. Bisa kita bandingkan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, memberitakan Injil kepada segenap makhluk. Ayat 15-16 dalam renungan khotbah kita. Pemberitaan Injil ini adalah perintah yang dirangkaikan untuk mengajar umat dan melakukan perintah Yesus, serta memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Lukas 24 ayat 47. Inilah yang menjadi amanat agung Yesus, membaptis orang percaya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam tanda kuasa yang sudah dinyatakan oleh Yesus, yang diberikan kepada para muridnya. Diberikan sekaligus kekuatan untuk bersaksi bagi dia, bagi dirinya, dan bagi orang lain. Dengan pertolongan Tuhan, para murid dan kita pada saat ini dimampukan untuk menjadi saksinya. Sebagai saksi Kristus, kita tidak meratapi kenaikannya, menangisi kenapa dia meninggalkan kita. Tidak berdiam diri, tapi pergi, berangkat, laus, memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus Kristus. Saudaraku, bagi umat percaya, sebagai respon kita dalam memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita menjadi saksinya yang berlandaskan kepada iman percaya kita, kepada pengharapan yang penuh akan janji Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin, pasti bagi kita. Imanlah yang menjadi dasar untuk hidup berkenan baginya, untuk setia menyaksikan kebenarannya. Seperti yang kita sudah baca dalam bacaan kita, Ogen tandai Heber 10 sada ayat sada 6. Imanlah yang menjadi dasar kekuatan kita untuk menjadi saksi, untuk menjadi setia, mengabarkan kabar keselamatan dari Tuhan. Dalam masa-masa penantian kedatangannya, kita harus bekerja, kita harus bersaksi tentang Injil Kerajaan Tuhan melalui kata, melalui perbuatan kita. Dalam kita bekerja menyaksikan, memberitakan kabar sukacita, bertambah-tambah kesetiaan kita kepada Tuhan, bertambah-tambah sukacita kita. Karena sesungguhnya Tuhan memberikan berkat bagi kita di dalam kita melaksanakan amanat agung yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya dan pada saat ini kepada kita. Lauslah, beritakanlah, Yesus enggo keke, enggo nangkih ku surga. Saudaraku, siapapun kita ini, saya dan Anda semuanya sangat dan pasti merindukan surga sebagai tujuan hidup kita setelah adanya kematian. Dan setiap kita yang merindukannya tidak mampu untuk meraih surga tanpa iman dan pengharapan yang penuh. Jika kita melihat kehidupan yang kita jalani pada saat ini, sebenarnya memang kita tidak layak karena dosa dan kesalahan kita. Bahkan sering kita ragu di dalam keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Kita dapat ke sana hanya karena Yesus yang membawa kita ke sana dalam waktu pada saat kedatangannya yang kedua kali. Oleh karena itu saudaraku, mari kita siap senantiasa untuk menanti kedatangannya. Bukan dengan diam, tapi dengan bersaksi.
Menanti bukan berarti tenang, diam, kem saja. Tidak melakukan apa-apa. Tidak berbuat apa-apa. Menanti adalah tetap menyaksikan Dia dalam kehidupan kita. Menanti dan bersaksi, berita adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan dalam keterbatasan kita, Roh Kuduslah sebagai penolong dan penghibur kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Setiap orang percaya senantiasa menerima kuasa dari Tuhan melalui Roh Kudus yang menyertai kita untuk menyaksikan kabar sukacita. Kita dan gerejanya dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya. Maka setiap kita setiap kala si tek man bana ibas kini teken, ibas pengarapan man dibata, kita menjadi saksi singgeluh genduari, saksi ibas dem tanggung jawab, setia, rendah hati, patuh kepada perintah dan ajaran Tuhan. Beritakanlah, Dia telah diangkat ke sorga. Itulah tema kita. Ise si isuru berita aku raskam. Kita sebagai orang percaya, kitalah bertanggung jawab untuk mengabarkan kabar sukacita. Kita yang dipanggil saat ini untuk memberitakan kabar sukacita Kristus. Maka marilah kita jadikan hidup kita menjadi saluran pemberitaan kabar sukacita Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberi tugas, amanat, dan tanggung jawab kepada orang percaya. Aku raskam, kita kerina, guna banci tetap nehken singena ate dibata. Gaya hidup kita adalah gaya hidup bersaksi karena kinulin perbahanan dibata. Mari dagi kekalengan Tuhan, tetap kita bersaksi. Ngelai Tuhan ibas kerina situasi gelukta dengan sukacita, gembira, penuh pengharapan kepada Tuhan. Dalam segala situasi kondisi kita, sebagai orang percaya kita diutus untuk tetap memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan. Terlebih-lebih situasi pada saat ini pun tidak membuat kita terdiam, tidak membendung kita untuk mengabarkan kabar sukacita. Dan ketika ada tantangan, situasi yang mengkhawatirkan kita, si jadi kebiaran kenta, IJP kita tetap berberita, maka keleng ati dibata tetap nemani kita. Temanta wari enda, ibas kenangkikan Tuhan Yesus ke surga, nina, ia enggo iangkat ke surga. Beritakanlah, saksikanlah arah pemikiran ta, arah pengeranaan ta, arah perbahanan ta, arah lagu langkah ta, tergejap ije bahwa kita kalak si enggo iselamatkan, tergejap ije man kalak si deban, maka kita tetap berberita, maka Kristus enggo nelamatkan kita, nikapkan ingan man banta i surga ingan kesenangan, maka ibas kerahena pepagi ije kita banci jumpa ras ia, kita ngeluh ibas kesenangan ras dibata, ibas surga si senang ibas surga ingan kemalaman ate, ibas surga ingan si mulia kekal untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana kekalengan kami, marilah ibas kita memperingati kami si badia wari enda. Tetaplah kita berita ulang ngadi, arah kerina buatan talit, arah gegekta, arah kengasupenta, arah kerina situasi enta, suka duka, meriah entahlah meriah, tetap menjadi teridah kita, kalak sir kini tekan ersaksi, karena kini ulin dibata, singgu sinanami ibas geluhta. Terpuji Tuhan, damai kegeluhenta karenana. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, pada saat ini kami bersuka cita, hidup dalam terang kasih firman-Mu, yang sudah menguatkan kami untuk senantiasa bersuka cita, memberitakan kabar sukacita firman-Mu. Yesus telah terangkat ke sorga, dan itu menjadi tanggung jawab kami sebagai orang percaya untuk memberitakannya dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, pimpin kami, sehingga menjadikan gaya hidup kami, gaya hidup bersaksi
tentang kasih karunia-Mu dalam hidup kami, melalui hati pikiran kami, ungkapan dan perbuatan kami. Dalam segala situasi yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, tidak membendung kami, tidak memberhentikan kami untuk bersaksi, tapi segala situasi yang kami hadapi, di sana kami tetap Tuhan kuatkan, ajar kami, agar semua situasi kami dapat kami bersaksi tentang kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, dengarkan kami dengan segala kekurangan kami. Dalam Yesus kami datang kepadamu. Amin. Bujur ras mencuah-cuah kita kerena. Malam mateta, bujur. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.